Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul majelis ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, ngaji itu memang yang penting istiqomah, yang penting continue. Jadi hujan petir yang datang 1-2 orang jalan, maka lama-kelamaan akan semakin meningkat baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Ya, saya di Tretep Ranting yang cuma 10 kakak ngaji biasa ranting seminggu sekali. Awalnya ya hampir setahun cuma 2 orang. Ya benar itu, 3 orang, itu pun ketua PCM anaknya istrinya. Benar. Tapi alhamdulillah sekarang meningkatlah. Semalam karena kita kasih malam Sabtu sudah 20 orang. Nah, meningkat dari 3 orang, kadang 1 orang. Ya, tapi saya punya prinsip, berapapun yang datang, kalau memang ingin tolak ilmu ya saja. Saya tidak pernah melihat hadirin harus banyak, itu enggak. Yang penting continue. Alhamdulillah meningkat dari yang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sekarang udah 20. Mudah-mudahan nanti nambah kan gitu. Nah, ya di sini juga sama, karena saya juga termasuk sudah setahun lebih kayaknya di sini. Ya, perkembangannya meningkat. Kemarin saya di Merdan. Merdan itu sekelas cabang kalau ngaji lebih dari 2000 jamaah. Jadi yang besar-besar itu Merdan, Blimbing, Kudus, mana itu daerah Kalongan itu. Nah, itu Limpung. Saya ngaji di sana. Itu gede-gede jamaahnya. Jadi 1 cabang itu bisa ribuan. Ya. Kita di Temanggung termasuk belum besar kalau saya ke sana kemari itu. Kita masih perlu untuk semangat ya, terutama di kalangan anak muda. Ya. Dan memang untuk semangat anak muda ini agak umum di mana-mana sangat lemah. Saya sampai sekarang masih belum paham kira-kira
kendala anak muda itu ada di mana, ini agak bingung juga saya. Karena kalau yang akan ke depan memegang Muhammadiyah ke depan kan yang muda-muda, baik dari nasiahnya ataupun pemudanya. Tapi baik nasiah atau pemuda kok nek kon ngaji angel itu loh. Suruh ngisi masjid, memakmurkan masjid yo angel. Suruh jamaah di masjid yo angel. Itu yang sampai sekarang saya kurang paham. Tapi kalau acara kokam teko. Iya, berarti seneng sing kayak ngono kuwi. Maka mungkin perlu dibuat agenda pengajian sing kayak ngono kuwi. Dalam artian apa? Pengajian outdoor, keluar kemana, atau kokam buat pengajian kokam gitu. Karena kalau acara kokam apa semangat gitu, ya. Maka yang kokam buat pengajian kokam gitu. Nah sekarang ada aneh lagi kan, ada kokamwati Kristen pula. Ini maju tenan sak untuk maju pokoknya. Ya, kokamwati segala. Maka mungkin itu. Jadi untuk pemudanya itu ya kokamnya itu mungkin yang gerak buat pengajian. Dia nggak usah mingguan, kebanyakan selapanan, kajian selapanan kokam. Tempatnya di mana? Di taman atau di mana, mau di hutan atau di mana? Iya, mungkin ya, biar menggairahkan semangat anak muda itu dengan pakai baju kokam gitu. Jadi apel sekaligus pengajian selapanan kokam mungkin. Nah, nanti yang nasiah apa gitu, sehingga berkembang. Minimal kajian fikih wanita, fikih keluarga gitu, atau fikih apa gitu yang kira-kira itu bisa menggerakkan kita untuk ngaji ya. Karena Allah berikan waktu sehari 24 jam hanya untuk dikasih ngaji 1 jam seminggu sekali atau selapan sekali 1 jam digunakan untuk ngaji. Sebenarnya kan tidak berat ya mestinya ya. Ya jadi dari 24 jam kali 35 hari diambil 1 jam untuk ngaji. Asli ini kan nggak berat ya. Ini kok abot. Padahal pahala ngaji itu Masya Allah sangat besar. Sangat besar. Pahala ngaji itu lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kita duduk di sini sejam, ngantuk, turu, itu pahalanya lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kapan kita sholat sunnah langsung 1000 rakaat? Ya. Belum tentu bisa ya. Ini cuma duduk sebentar. Cuman kan kita itu pengennya pahala itu dimunculkan, diwujudkan, ketok gitu. Nek ora ketok itu kayak wegahan gitu. Yang rajin setahun tanpa absen nanti dapat hadiah rumah seharga 1 miliar. Kebek. Yang datang selapanan 3 kali berturut-turut tanpa izin umroh gratis. Kebek itu. Karena ketok itu loh, nampak itu. Nah kita itu pengennya nampak. Padahal besar pahala kita itu. Coba dinampakkannya nanti di akhirat baru dinampakkan. Loh, saya kok dapat rumah mewah besar hebat seperti ini tuh dari mana? Tanya malaikat, malaikat saya kok dapat rumah mewah gimana? Coba dicek catatan saya. Cek catatannya di bukunya. Oh, ternyata ini pahala rajin ngaji selapanan atau ngaji mingguan, Ahad pagi di Muntung. Oh, kelihatan. Gak akan kelihatan nanti di akhirat. Sekarang gak kelihatan. Tapi akan muncul nanti, dimunculkan. Setelah kita menutup mata, langsung masuk kuburan, itu langsung dimunculkan, dinampakkan itu. Ainal yakin, akan kelihatan. Jadi sesuatu yang menyumbat mata kita, itu akan dibuka. Sekarang itu kita masih ditutup mata kita itu. Ditutup terkait dengan amal, catatan pahala, termasuk dosa-dosa kita itu belum dinampakkan. Tapi ketika kita mati, mata kita tertutup, dibuka mata kita, mata hati, atau mata apalah, yang itu akan nampak seluruh amal. Baru kelihatan dulu, ini tuh yang dulu itu saya kerjakan itu. Kelihatan sedetail-detailnya.
Sejeli-jelinya nampak semua. Yang baik pahalanya baik, yang buruk juga dapat hal buruk akan nampak semua. Nah itu nanti ketika kita sudah menutup mata ini, baru mata lain akan dibuka. Kayak seakan-akan mata kita ditutup itu dibuka seret, udah langsung kelihatan. Oh, pahalanya ngasih pagi segini besar. Nah itu karena kita hidup di dunia materi, sehingga yang pengen itu materi-materi saja. Maka kalau yang punya anak-anak, saya senang sekali diajak ya adik-adiknya ya, diajak adik-adiknya. Yang laki-laki punya anak di bawah bapak-bapak ya, putra-putranya. Kalau ngaji begini, biar nggak apa-apa nanti pulang dari sini jajanin bakso atau apa kan gitu. Yang penting anak seneng, ya nanti akan kerasa. Kita nggak usah teriak-teriak, ini Muhammadiyah, nggak usah teriak-teriak, anak akan tahu sendiri. Dengan sering diajak begini, anak akan menjadi Muhammadiyah dengan sendirinya. Jadi kaderisasi paling efektif, paling baik, paling bagus sistem kaderisasi yang ngajak. Kayak Rasul dulu, cucunya diajak ke masjid, anak-anak mudanya diajak. Rasul itu sangat rajin kaderisasi. Dan kaderisasi Rasul itu dari muda-muda. Ya, termasuk Usamah bin Zaid yang masih umur 17 tahun sudah disuruh jadi jenderal untuk perang melawan Romawi, di mana Romawi itu pasukannya besar, peralatannya lengkap, tapi mengkader pemuda yang umurnya baru 17 tahun menjadi jenderal pemimpin perang. Luar biasa yang didikan Rasul. Rasul itu begitu. Rasul itu kalau membentuk orang itu memang dari muda. Maka gerakan Islam awal zaman Rasul itu berkembang itu karena gerakan kaum muda, gerakan orang muda. Umar bin Khattab itu masuk Islam umur berapa? Belum 30 tahun, masih muda. Ali umur berapa? Belasan. Umar masuk Islam 8 tahun atau berapa? Ya, masih muda semuanya. Utsman, Abu Bakar belum 40 juga, karena di bawah Rasul selisihnya 2 tahun. Jadi muda-muda. Nah gerakan muda ini yang memperjuangkan, yang mengemban, yang membawa Islam waktu itu sangat cepat. Maka mau nggak mau kita juga harus mengikuti cara Rasul itu. Rasul itu caranya begitu, gerakan muda. Dan Rasul mengkadernya itu melalui halakoh begini, halakoh kecil awalnya itu. Jadi sistem kader Rasul itu menggunakan halakoh kecil yang kemudian kita sebut dengan istilah Darul Arqam. Dar itu apa? Rumah. Arkom. Jadi ngajinya begini di rumahnya Pak Arkom. Nah, ini rumahnya sinten niki. Nah, nggih. Nah, jadi di rumahnya Pak Arkom ngaji begini. Ya kecil, berapa 10, 15, 20. Tarik dari sana lah muncul kaderisasi yang luar biasa, yang kemudian umat Islam sangat berkembang sangat cepat. Dalam jangka 23 tahun sudah menguasai dunia kan gitu. Halakoh kecil inilah yang kemudian di Muhammadiyah disebut dengan istilah dakwah jamaah. Dari dakwah jamaah itu kemudian muncul namanya gerakan jamaah, ya, dakwah jamaah, gerakan jamaah. Dari gerakan jamaah itulah kemudian muncul amal usaha Muhammadiyah. Ya itu, jadi luar biasa ya. Semangat. Baik, mulai mukadimahnya kelamaan. Faslun, pasal walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Sesuatu yang mewajibkan orang itu untuk mandi ada 6. Salah satu tashtariku fiha rijalu wan nisa'u. 3 hal ini terkait dengan laki-laki dan perempuan. Laki-laki ya terjadi, perempuan juga terjadi, sehingga ketika ada hal-hal demikian maka mereka wajib untuk mandi. Apa itu? Wahya al-iltiqa'u al-khitanaini, bertemunya 2 khitan ya, 2 kemaluan. Maka itu wajib untuk mandi. Wa inzalul mani, keluar mani. Wal maut, dan mati. Tapi kalau mati bukan mandi sendiri ya, nanti lari semua orang. Wajib mandi, bangun mandi dulu ya. Dimandikan, ini wajib.
Wa salasatun takhtassu bihan nisa'u. Sementara yang 3 lagi khusus untuk wanita, laki-laki nggak punya. Ini khusus dimiliki oleh perempuan. Yang pertama al-haidu haid, wan nifasu dan nifas, wal wiladatu dan wiladah. Jadi mandi wajib itu yang penting niat bismillah. Ini wajib yang rukunnya ya. Rukun itu yang satu yang harus dilakukan ketika kita hendak mandi wajib. Niat bismillah, saya niat mandi wajib. Kalau hanya rukun niat biur udah itu sudah sah. Yang penting ada air mengenai seluruh tubuh itu sudah sah. Itu kalau ambil rukunnya. Kalau mau ambil sunnahnya, niat. Habis niat, kalau yang iltiqa al-khitanin, yang ketemunya 2 khitan, atau yang keluar mani, atau yang lain-lain, itu kemaluannya disucikan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Ya, baik dari haid, yang nifas, yang wiladah, sama. Ya, setelah bersih, tangannya pakai sabun, pakai apa, pewangian, baru wudhu. Wudhunya kakinya belakangan, maksudnya cuma sampai kepala. Setelah itu gebyur, mandinya seperti mandi biasa. Andaikan kakinya mau dibasuh sekalian di awal juga monggo, boleh. Ya, baru mandi seperti mandinya biasa. Pakai sabun, pakai wangian, pakai sampo. Baru setelah selesai, ya sudah. Jika waktu mandi tidak berhadas, tidak kentut, tidak pipis, tidak menyentuh kemaluan, maka setelah mandi itu tak perlu wudhu lagi jika hendak sholat. Karena sudah mandi, sudah suci. Nah, sudah suci. Maka boleh langsung sholat. Sekiranya hendak wudhu lagi ya silahkan, silahkan, boleh. Seumpama saya bismillah niat mandi besar, langsung nyebur laut, nyebur laut kan, nyebur kolam renang, langsung, ya silahkan boleh. Yang penting kan semua air itu kebasuh. Jadi tidak ada syarat kok pakai gayung biur, itu nggak ada syarat. Nyebur ya boleh. Yang penting seluruh air itu mengenai tubuh. Kemudian kan biasanya kalau di kita itu bahasanya istrinya keramas, ya kan? Keramas. Apakah wajib pakai sampo? Enggak ada kewajiban. Tapi lebih baik karena kan wewangian, ya, wewangian, sampo, sabun itu kan lebih baik. Jika kemudian dilalai airnya sedikit, 1 ember tok karena mati beberapa hari nggak hujan, musim panas ya. Gimana ini? Ya udah, yang penting terkena seluruh tubuh, yang penting cukup basuh tubuh tok, itu sudah sah. Jadi sekiranya seluruh kulitnya itu basah, sah. Maka yang paling riskan kan rambut, terutama ibu-ibu kan, rambutnya kan tebal, maka harus dikosok-kosok lah supaya air itu masuk ke seluruh pori-pori, jangan sampai ada yang tidak kena. Sekiranya di kulit itu ada sesuatu yang menghalangi masuk kulit, maka harus dicopot kecuali darurat. Misal apa ya, koyuk atau apa yang kira-kira itu cuma buat sekedar mainan, ya kan, buat gaya-gayaan, itu apa, gaya-gayaan pakai koyuk atau apa itu maka harus dicopot. Kecuali darurat itu misalnya apa? Misalnya patah tulang kan pakai gip, ya kan nggak mungkin copot, itu darurat. Itu yang penting atasnya diusap, yang penting basah saja, nggak harus diguyur, nggak harus diguyur, yang penting atasnya basah. Sama ketika wudhu tangannya pakai gip, yang penting dibasahin saja atas gipnya itu. Ya. Kalau di mazhab Syafi'i, di Muhammadiyah tidak ada keterangan ya. Kalau di mazhab Syafi'i
itu ketika orang patah tulang atau apa itu sebelum pakai gips itu dianjurkan untuk berwudhu dulu, sehingga ketika nanti pakai gips itu sudah dalam kondisi berwudhu, sehingga andai kata batal itu masuk ke membasahi di atas gipsnya itu bisa sah. Di HPT, di HPT ada, saya nggak bawa ya HPT-nya, nggak apa-apa. Sama di situ juga disebutkan. Ya. Ini nyala tapi nggak hidup. Ya, sekiranya tidak apa di HP itu juga disebutkan sama seperti itu. Jadi ala tohrin, sebelum memakai gips apa itu suci dulu. Tapi kalau ulama kontemporer, ya ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dari Suriah itu mengatakan tidak harus dalam kondisi wudhu, karena kan orang kecelakaan kan nggak tahu, tahu kecelakaan pingsan langsung dibawa ke rumah sakit kan nggak bisa wudhu. Rumah sakit langsung gips apa ternyata pingsannya sampai sehari, 2 hari, 3 hari kan nggak mungkin. Nunggu dia sadar baru disuruh wudhu kayak gitu nggak mungkin. Nah darurat kan, maka ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Ghazali di dalam apa namanya buku yang sangat tepat itu Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu membolehkan, sehingga ketika apa pakai gips itu tidak dalam kondisi wudhu karena kondisi darurat, maka mandinya ataupun wudhunya itu sah, tetap sah dengan hanya membasuh atasnya saja. Ya. Wa faraidul husli salasatu asya'a, adapun fard rukun mandi itu ada 3. Pertama an-niyatu, niat, ya. Wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi, menghilangkan najis kalau ada najis. Jadi pas mandi kalau ada najis ya harus dihilangkan dulu. Ada najis misal ada babynya yang nempel di tubuh, maka harus dibersihkan. Atau habis pipis ya harus bersih dulu, cepok dulu kan. Habis BAB ya harus cepok dulu, bersih. Baru kemudian wa isolul ma'i ila jam'i sya'ri wal basharati, dan sampainya air di seluruh rambut dan juga kulit, ya. Untuk yang iltiqaq khitan ini mafhum, ketemunya 2 khitan insyaallah semuanya paham ya. Meskipun hanya sentuhan dan tidak masuk tetap wajib mandi. Meskipun tidak keluar mani tetap wajib mandi. Jadi iltiqaq itu ketemu. Jadi ketemu itu meskipun tidak mandi. Meskipun tidak mandi, meskipun tidak masuk, maka tetap mandi. Meskipun tidak keluar mani tetap wajib mandi. Untuk perempuan haid ini ada batas maksimal haid itu. Artinya ketika darah itu keluar, karena ada orang yang sakit namanya kan keluar sampai 15 hari. Kalau sampai 15 hari masih dianggap haid. Lebih dari 15 hari itu sudah darah penyakit, namanya istihadah. Jadi hari sudah ini haid kok, dari awal bulan sampai tanggal 15 masih ada darah, masih dianggap haid. Tanggal 16 kok masih ada darah ya? Nah ini berarti darah penyakit. Maka tanggal 16 itu sudah wajib sholat. Andai Ramadan sudah wajib puasa. Lantas caranya bagaimana? Waktu mau sholat, bersihkan lalu sholat. Ya, bersihkan lalu sholat. Itu istihadah. Ya. Jadi batasannya 15 hari. Kadang ada yang namanya seminggu udah selesai haid nih. Hari ke-7, hari ke-6 sudah selesai. Hari ke-7 sudah bersih. Hari ke-8 kok ada flek, bercak-bercak. Dan
maka statusnya hari ke-8 itu berarti aslinya dia haidnya belum bersih. Itu disampaikan oleh Imam di dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab Imam Nawawi. Selama flek itu masih berdekatan dengan masa haid, berarti itu masuk darah haid yang belum bersih, maka berhenti sholat. Kalau puasa berhenti puasa, tunggu sampai bersih. Ya, sampai bersihnya bagaimana? Selama sudah tidak ada flek. Dulu zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan datang ke Rasul. Ya Rasulullah, saya ini pengen bersuci. Tahunya kalau sudah bersih bagaimana ya? Ya bersihkan saja, lihat. Ya gimana caranya? Nah, Rasul bingung menjawab. Ini kan urusan perempuan. Maka langsung Aisyah datang menjawab, gunakan kapas kalau di zaman dulu. Gunakan kapas, dicolek istilahnya. Kalau sudah nggak ada flek, sudah bersih, ya sudah. Ini yang paham perempuan. Bapak-bapaknya cukup dengerin. Ya. Nggak usah dicoba. Ya. Jadi ya, kemudian wiladah itu melahirkan, habis melahirkan itu biasa keluar darah habis melahirkan ya. Darah yang setelah akbul wiladah ya, waktu melahirkan itu akan keluar darah habis melahirkan langsung. Maka itu darah itu bersama dengan darah bayi biasanya. Maka itu wajib setelah itu mandi, mesti dimandikan, mesti itu. Ya. Cuman kita niat bismillah, niat mandi wiladah. Mandi wiladah itu mandi setelah melahirkan. Setelah wiladah, ini akan keluar darah lagi ya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan darah nifas. Darah nifas berapa lama? Kalau waktu minimalnya tidak ada batas. Maksudnya 2-3 hari kok sudah berhenti? Kalau ada umpamanya, sudah berhenti. Tapi kan umumnya sampai 40 harian lah. Batas maksimalnya berapa? Sampai 2 bulan Hijriyah. Sampai 2 bulan. Kalau selama 2 bulan naik masuk ke bulan 3 kok masih ada darah, itu bukan darah nifas. Itu istihadah, darah penyakit, ke dokter. Ya. Maka kalau sudah 2 bulan kemudian masih ada darah, sudah harus mandi, kemudian melaksanakan sholat. Atau kalau udah Ramadan, kalau memang kuat puasa ya monggo kan gitu. Kalau nggak kuat puasa ya nggak apa-apa, karena kan perempuan yang habis melahirkan kan punya anak kecil ya, jadi ada rukhsahnya nanti untuk qadha. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dari ibu-ibu terkait darah haid, nifas, wiladah ya. Sekiranya ada pertanyaan silahkan. Wa sunanuhu, adapun sunahnya mandi itu khamsatu asya'a, ada 5. Yang pertama atasnya membaca bismillah, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Rasul, semua amal alladzi la yubda' bi basmalah fahuwa abtar, yang tidak dimulakan dengan bismillah maka amal itu terputus. Ya. Atok
Maka semua perbuatan kita hendaknya kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekiranya tidak membaca Bismillah tetap sah mandinya, cuman tidak dapat sunnah. Setelah itu al-wudu'u qablahu, berwudu sebelum mandi, berwudu. Wa imrarul yadi 'alal jasadi, menggosokkan tangan di seluruh tubuh, gosok. Wal muwalatu, berurutan, dalam artian setelah baca bismillah baru setelah itu wudu, baru setelah itu guyur air, gitu kan. Maksudnya mualah itu juga tidak nunggu lama. Nunggu lama maksudnya wudu, habis wudu pulang apa, duduk-duduk dulu makan jengkol apa gitu kan. Baru setelah itu mandi gitu. Tapi langsung ya. Mandi pun selesaikan. Jangan hanya guyur dulu, setelah itu nyantai, ngerokok gitu kan. Jadi mualah, berkesambungan, berkesinambungan, berkelanjutan. Sama dengan wudhu. Wudhu itu juga harus ada mualah, sama. Jadi jangan sampai pas wudhu itu baru wajah berhenti, nanti tangannya nanti dulu nunggu. Nah, ini nggak boleh langsung. Sampai selama kulit ini masih basah, maka masih bisa dilanjutkan. Seumpama saya wudhu di sini, baru dapat muka air mati, saya cari air lagi kemana, dapat di mana itu kan, tak lanjut tangan mati air, lanjut kemana, dapat kepala, itu selama, mohon maaf saya kiri, selama apa namanya tubuh kita masih basah, ya itu masih sah. Tapi kalau tubuhnya sudah kering, ulang dari awal. Baru mandi, gebyur, pakai kerangan, tahu mati. Padahal baru sampoan. Wah, bingung kan? Kamar mandi, dekem, mau keluar gimana, nggak keluar gimana. Wah, 1 jam baru datang air. Maka niat bismillah. Kalau masih basah langsung guyur, tapi kalau enggak sudah kering, bismillah, niat aja. Bismillah, saya niat mandi sah, lanjut. Tapi dengan niat baru, itu aja. Kalau sudah kering, tapi kalau belum kering ya. Tapi itu syarat itu kalau tubuhnya masih ada yang belum terguyur air. Tapi kalau tubuhnya sudah terguyur air semua, tinggal bilas dengan apa, andai kata kemudian kering, ya itu sudah sah wudhunya, apa mandinya. Selama seluruh tubuh itu sudah terkena air, maka sudah sah mandinya. Tapi kalau masih ada anggota tubuh yang tidak terkena air, maka tidak sah. Seumpama sudah mandi, sudah selesai, ya mau sholat, teringat ternyata di sini tuh ada plester. Oh ya, ada plester, berarti kan nggak kena air tuh. Gimana solusinya ini? Ulang mandi atau gimana? Kalau selama kita masih basah-basahan, belum kering ya kan, buka, basuh. Tapi kalau udah kering, waduh ini belum sah, ini yang mandi ulang gitu. Ya. Maka sebelum mandi kita pastikan tidak ada sesuatu yang menempel di tubuh kita sehingga menghalangi air menyentuh atau membasahi kulit kita. Ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ini sunnahnya. Ya, sunnahnya ada 5. Baca bismillah, kemudian wudhu, gosok-gosokkan tangan ke tubuh, berlanjut dan dahulukan kanan dari yang kiri, sunnah. Kalau andai kata langsung nyebur ke kolam, nah ini kan yang penting masuk itu basah semua tubuhnya itu kan, nah itu sah, tetap sah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Cara
Misalnya kita mau mandi besar ya, itu apakah wudhu dulu baru mandi atau mandi baru wudhu? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi, ya, pertama masuk kamar mandi itu bagian najis dibersihkan dulu sebelum wudhu. Bagian najis dibersihkan dulu. Kalau pipis, ya pipisnya dibersihkan. Kalau umpamanya haid, ya dibersihkan dulu. Ya, pokoknya kalau ada najis selain itu, apapun bersihkan. Yang kedua, wudhu. Yang ketiga baru gebyur. Setelah selesai mandi, apakah wudhu lagi? Jika selama mandi tidak batal, maka boleh tidak wudhu lagi. Yang membatalkan wudhu apa saja? Ya pipis, ya kentut, ya menyentuh kemaluan. Jadi kalau tangan ini menyentuh kemaluan, juga wudhunya batal. Selama kita waktu mandi tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhu, sekiranya hendak langsung mandi habis itu langsung sholat, sah. Tapi kalau ingin wudhu lagi supaya suci di atas suci, ya boleh, karena wudhu itu sunnah. Meskipun kita dalam kondisi suci, kalau pengen wudhu lagi itu sah, nggak apa-apa, boleh. Ya. Ada yang lain? Situ dulu, ya, habis ke sini. Dalam kondisi haid, boleh. Ya, memang ada beberapa pendapat yang memakruhkan, benar. Ada beberapa pendapat yang memakruhkan, tapi boleh. Jadi waktu haid biasanya ada yang bilang nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, ya. Boleh, ya. Tidak mengapa. Kalau sucinya orang yang semiran tergantung. Semiran itu selama dia itu hanya warna yang tidak menghalangi air ke rambut, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menghalangi air ke rambut, semirannya pakai cat, maka harus dihilangkan dulu, ya. Karena semiran itu aslinya sunnah loh. Gitu. Tapi itu jadi dulu zaman Rasul itu gini, semiran sing rapi tapi untuk laki-laki terutama. Dan malah kalau semiran pakai warna hitam malah makruh. Tapi kita harus lihat konteks, harus lihat kondisi. Kalau zaman sekarang nggak semua, ya, nggak semua. Kebanyakan orang semiran kan buat gaya-gayaan. Nah, ini jadi haram. Buat gaya-gayaan jadi haram. Tapi kalau semiran itu untuk ngikutin sunnah Rasul, ya monggo saja. Jadi dibolehkan. Ya. Termasuk laki-laki sunnah pakai celaan. Ya, Rasul itu senang celaan. Jadi Rasul itu sangat rapi, Rasul itu. Jadi rambutnya sering disemir apa, disisir, ya, sering disisir. Kemudian pakai celak, pakai baju itu bersih. Jadi segini, kalau lebih dari sini potong, disisir, pakai wewangian. Jadi sangat rapi, sangat bersih Rasul itu. Pernah datang orang, padahal orang punya duit, sugih gitu. Datang ke Rasul, bajunya awut-awutan, rambutnya awut-awutan. Maka ditanya oleh Rasul, kamu ini kok bajunya awut-awutan, nggak rapi gitu? Emang nggak punya duit? Dijawab, punya ya Rasulullah. Kalau duit, maka nampakkanlah nikmat Allah. Melalui apa? Melalui pakaianmu. Jadi pakai pakaian rapi itu sunnah. Ini awut-awutan malah tidak sesuai dengan sunnah, kecuali macu, necis, bodas, ya. Ya, jadi ya kontekstual, kondisional juga gitu. Kalau dalam acara-acara seperti ini, ya yang rapi kan. Terus dilihat rambutnya kok acak-acakan. Dijawab sama Rasul, iya.
Dijawab sahabat-sahabat ini, ya rambut saya. Maka Rasul, kalau kamu punya rambut, maka fal yukrim sya'rahu. Dimuliakan rambutmu. Jadi kalau punya rambut sisir, pakai minyak, itu sunnah. Ya, sunnah. Jadi rapi, sisiran, ya, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, bajunya rapi, itu sunnah. Celaan, ya. Biasanya kalau habaib, ya kalangan habaib yang celaan. Kalau orang-orang Jawa biasanya nggak ada cowok celaan, itu dikira itu. Obat celaan, lipstikan. Tinggal dilihat jalannya aja. Caranya lempeng atau lenggak-lenggok gitu. Nah, kalau di Mesir, cowok pakai lipstik biasa, tapi lipstiknya lipstik yang kulit. Itu khususnya kalau musim dingin, karena itu obat. Jadi kalau musim dingin itu kita pakai krim, pakai lipstik, biar kulit nggak pecah. Kalau nggak kulit pecah, karena udaranya kering, harus rajin-rajin. Saya itu kadang kalau habis mandi itu, walah krim semua ini, krim semua tubuh. Sininya pakai ini. Kalau nggak pecah, karena tubuhnya kering sekali, karena udaranya sangat kering. Beda sama kita. Di kita itu lembab, udara kita itu sangat lembab. Ya, kalau lembab itu makanya orang Indonesia itu gampang jamuran. Ya, orang Indonesia kan gampang jamuran ya, kudis, kurap, poreng. Jadi kulit itu sekrup pening kabeh kan, sekrup di mana-mana. Orang Mesir mulus-mulus, putih-putih bersih karena udaranya stabil. Kalau dingin ya dingin siang malam kan gitu. Kalau panas ya panas siang malam. Terus udaranya juga nggak terlalu lembab, jadi di kulit tuh bersih. Maka orang Indonesia itu ketika ke Mesir berangkat itu wajahnya nggak karu-karuan, 2 bulan saja bersih, jerawatnya sembuh, penyakit kulitnya sembuh, bersih, karena nggak terlalu lembab, jadi nggak jamuran. Orang Mesir itu cantik-cantik. Jadi orang Mesir itu kalau ada 10 cewek yang cantik 20. Kok iso bayangane melu ayu. Wong Indonesia teko 10 cewek sing cantik siji pas-pasan. Ya. Tapi begitu orang Mesir lebih cinta sama Indonesia. Iya, entah ceweknya entah cowoknya sama. Pengen mereka nikah sama orang Indonesia. Karena saya di pusat budaya, kerjaan saya itu interaksi sama orang Mesir. Murid-murid saya orang Mesir. Ya, termasuk mengembangkan silat, tapak suci. Tapak suci itu muridnya 6.000 lebih. Mesir semua itu. 6.000 itu perempuannya kisarannya 75%. Banyak perempuan yang ikut silat. Yang bahasa Indonesia juga banyak. Jadi saya interaksinya sama orang-orang Mesir gitu. Ya, mereka senang sama orang. Makanya kalau ngajar silat itu tak kasih syarat gurunya itu. Yang ngajar silat perempuan syaratnya 1, harus sudah nikah. Nah, enggak digangguin sama saya Mesir. Wah, imannya enggak kuat, repot. Ayo ganggu deh. Makanya kalau pas ulang tahunnya ketahuan murid itu, udah nanti pas ulang tahun, wah, cewek-cewek itu berlomba-lomba kasih hadiah, kasih apa, kasih apa namanya roti, kasih apa macam-macam lah. Itu sama gurunya, caper, cari perhatian. Karena mereka senang sama orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu orangnya nurut-nurut, baik-baik, jarang marah. Jadi kalau kita ke Mesir kok belum melihat orang marah itu belum sah. Tiap hari itu mesti orang marah. Jalan-jalan, baru turun bandara itu nanti jalan sedikit tahu mobil kenceng, jor tabrakan. Biasa itu. Mobil kenceng tahu di rem mendadak, biasa itu. Arab. Makanya jangan kaget kalau Arab itu suka perang ya. Ya kayak gitu. Jadi tipenya itu tipe persoalan sedikit itu marah. Nah, saya nggak kebayang itu kalau di kita itu kan jalan kan kecil ya, sempit, apalagi ketrepet itu kan cuma muat 1 mobil kan. Jadi kalau petuan harus minggir-minggir itu kan, itu konsep kayak gitu kalau di Mesir nggak jadi. Karena nggak ada yang ngalah.
Orang mundur, ya kan kamu yang mundur. Ribut kan suruh. Nggak ada kepikiran saya tak mundur sih, nggak ada. Kalau kita kan nggak lihat kanan kiri, belakang saya masih luas, oh berarti saya mundur gitu. Kalau belakang saya nggak udah ada sempit, yang sana yang ada peluang, yang sana yang mundur gitu. Saling pengertian. Jadi jalan meskipun kita ketereta cuma muat satu mobil, wadut nggak ada masalah. Di Mesir nggak jadi seperti itu. Maka kalau di Mesir itu jalan tuh was-was, di tengah jalan dikasih batas, yang jalur ke sana sendiri, jalur sendiri. Kalau nggak dikasih batas, menang-menangan. Meskipun ada garis, nggak ada peduli garis itu. Kita cukup dikasih garis saja udah paham. Nah ini, makanya tipenya kan keras. Makanya bikinnya perang. Kalau orang saya kan manutan, nurut gitu ya. Makanya seneng. Teman-teman saya banyak itu yang akhirnya nikah sama orang Mesir itu. Ya. Baik laki-lakinya atau perempuannya. Dan mereka senang tinggal di Indonesia. Kenapa? Indonesia itu surga dunia. Bayangkan kita itu, di bawah bumi ada emas, di bawah bumi ada perak, di bawah bumi ada minyak, di bawah. Kok di atasnya tanamin apa aja bisa. Tokat dilempar jadi tanaman, ya kan? Kalau di Mesir, tongkat dilempar langsung kering. Iya, nggak bisa. Wah, mau nanam aja harus pakai alat apa itu, nyiramin, kasih beli tanah campur apa, baru bisa ketanam. Nah, kita kok bawah bumi ada hartanya, atas bumi juga ada hartanya. Apa nggak surga dunia? Cuman kekurangan kita satu, salah kelola. Itu aja. Kita kalau amanah nggak korupsi, mungkin tidak ada negara lebih kaya dari Indonesia. Nggak ada. Mau Saudi, mau Qatar, manapun, nggak kalah sama kita. Kita itu kaya semua. Luar biasa. Kita kalau udah keluar negeri baru paham gitu. Kita itu luar biasa. Makanya orang Mesir, orang Arab kalau Indonesia. Jadi kalau di Al-Quran kan disebutkan yang namanya surga itu tajri min tahtihal anhar. Jadi di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Itu dari di mana? Di Indonesia. Kita coba kalau ke tempat saya ke Barisan, dari Barisan itu kelihatan loh ini. Bawah itu kan, nanti ada sungai kan. Ya itu di Mesir itu kebayang. Ada pohon-pohon, lembah begini, bawahnya ada sungai, kan kebayang, itu kebayangnya hanya di surga. Kalau ke Indonesia, oh ini yang digambarkan Quran. Ternyata begini, saya kebayang langsung. Nah, kita tiap hari melihat itu surga gitu. Makanya harus bersyukur kita tuh. Cuman sayangnya dikorup. Satu orang korupsi bisa 300 triliun. Itu sama malaikat nanti dipotong-potong pelan-pelan, sedikit. Saking bencinya, saking gemesnya malaikat. Kok korupsi segitu banyak. Aduh, potongin sekian kepala dikit siksa. Kasih garam, bakar, sate gitu kan. Bener itu. Saya nggak kebayang nanti azabnya seperti apa di akhirat. Wong kita ada istilah kata MH itu selilit Pak Kiai, istilahnya itu. Orang soleh kiai nggak pernah salah istilahnya itu. Saking solehnya diundang tahlilan. Bertahlilan ternyata ada kasih ayam, ada ayamnya kan itu. Ingkung. Pulang nyelilit. Gini nggak keluar, nggak bisa nyelilit. Akhirnya ada apa namanya itu trisik apa ya? Iya, getek tonggone. Dia ngambil sedikit buat nyelilit. Buat nyelilit dia sedikit aja diambil punya tetangga kan. Di akhirat apa? Mau masuk surga di stop malaikat. Nggak boleh ke surga, kamu punya tanggungan. Loh, bingung dia. Perasaan saya nggak pernah buat salah. Lu kamu punya tuh. Coba cek malaikat, mungkin salah malaikatnya nggak lihat. Ada lihat buka. Ternyata kesalahannya cuma satu. Apa itu? Ngambil trisek tangganya dijual sedikit buat. Nah itu aja bisa masuk neraka lu. Apalagi korupsi 300 triliun coba. Nggak kebayang itu. Maka hati-hati dengan hak manusia. Hati-hati. Maka Rasul mengatakan wanti-wanti mangkanat indahu madlamatun min malin au irdin. Ya, mangkanat indahu madlamatun li akhihi min malin au irdin falyatahalal minhul yawm qabla ayakuna dinaran wala dirhaman.
siapa yang punya kesalahan kepada saudaranya terkait dengan harta atau kehormatan. Kehormatan itu umpamanya saya mengatakan, wah bocah goblok. Nah ini nih melanggar kehormatan. Faliyatahalal minhul yaum, maka harus minta maaf saat di dunia. Sekiranya dia belum minta maaf, maka kata-kata goblok itu akan melekat sampai kiamat. Maka hati-hati berucap itu terkait kehormatan. Hati-hati ya, ngomongin tangganing apa istilahnya ngerumpi, apalagi sampai ngumpat, apalagi sampai merendahkan orang lain. Hati-hati, itu akan melekat dan itu akan menjadi tanggungan sampai hari kiamat. Termasuk min malin, harta. Maka kalau punya utang harus bayar dan punya niat bayar. Kalau orang punya hutang, punya niat bayar, insya Allah Allah gampangkan. Tapi kalau punya hutang sudah nggak punya niat bayar, Allah persulit. Gitu. Jadi kalau punya niat, kalau saya Bismillah saya mau niat bayar, saya punya utang 1 juta, dia dapat gaji 500.000, kerja dia akan sempil 50.000 atau 100.000 nyicil. Ini itu akan gak. Tapi kalau udah nggak niat bayar, saya utang 1 juta, saya cuma dapat 500.000, nggak cukup lah untuk makan menit, nanti aja lah. Jadi nanti aja lah. Ujung-ujungnya mati mendadak, belum bayar utang. Maka ketika orang meninggal belum bayar hutang, maka dia tertahan, nggak bisa masuk surga. Selama masih ada hutang nggak bisa masuk surga, tertahan. Maka hati-hati. Maka kata Rasul, manusia itu mu'allakun bidainihi, terkatung-katung dikarenakan hutangnya. Itu hutang, apa meneh ngapusi, apa meneh korupsi, was. Jadi jangan dianggap remeh ketika kita melakukan perbuatan dosa. Itu sangat luar biasa. Sekecil apapun akan nampak dan akan menjadi besar ketika kita itu tidak ada niatan untuk bertaubat. Ya. Faslun. Ada pertanyaan? Tadi udah ya? Ada pertanyaan lain? Faslun pasal wal ikhtisalatul masnunatu. Adapun mandi-mandi yang sifatnya sunnah, kalau tadi mandi wajib, sekarang mandi yang sunnah. Sunnah itu artinya apa? Sesuatu yang kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilakukan ya nggak apa-apa. Kalau orang Indonesia itu senang mandi sehari 2 kali. Maka orang Arab Indonesia heran, wong Indonesia kok rajin ya mandi 2 pindu. Heran mereka. Orang Arab belum tentu sehari mandi. Iya, wongnya ayu gitu kan. Tapi kalau kita deket, wapek. Mabuk ketek. Musim panasan keringetan. Maka kalau kita kan, kalau ada tamu kan, apalagi tamu Jawa kan, kita tanya, monggo kalau hendak mandi dulu atau apa. Pertanyaan itu tidak boleh diungkapkan pada orang Arab. Saru. Jangan tanya ke orang Arab, sudah mandi belum? Saru. Iya. Kalau di kita kan biasa, kalau sebelum mandi silahkan sekiranya hendak mandi kan gitu. Nah, kalau orang Arab nggak bisa itu privasi saya, urusan saya, Arab adus urusan saya kok tekon-tekon. Lesu ditanya udah mandi belum. Nah, itu pertanyaan yang apa namanya, yang bagi kita itu biasa, tapi bagi orang Arab sensitif ya, sensitif. Nggak boleh nanya kok sudah mandi belum. Ya. Dianggap sebagai persoalan privasi ya. Kenapa? Karena dari di sana udaranya kering, nggak lembab. Kalau sini lembab, kalau nggak mandi lengket semua tumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita air banyak melimpah. Tapi ya orang Arab sekarang ya udah mulailah. Ya. Kalau Rasul rajin, Rasul itu masya Allah, memang teladan yang sangat luar biasa lah. Wal ikhtisalatul masnunatu sab'ata asyara huslan. Adapun mandi sunnah itu ada 17. Sunnah mandi. Yang pertama ghuslul jumu'ati, mandi pada hari Jumat. Dalilnya itu ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muslimin. Mandi Jumat itu wajib. Tapi wajib di sini tidak berarti artinya harus. Menggunakan kata wajib maksudnya sangat dianjurkan. Jadi sebelum sholat Jumat
sangat dianjurkan mandi. Kenapa sebelum sholat Jumat disunahkan mandi? Karena kita berkumpul dengan orang banyak. Ketika kita berkumpul dengan orang banyak, usahakan tubuh kita baunya enak. Kalau tidak enak itu makruh. Makanya ketika kumpul begini juga sunnah siwak. Maka Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak qabla kulli sholatin. Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan setiap sebelum sholat sikat gigi dulu. Supaya apa? Supaya baunya itu enak. Jangan sampai habis makan pete, apa walah, lalap jengkol, kumpul-kumpul begini nggak sikat gigi, busa polusi semua kan. Nah, ini kasihan, ini makruh. Makanya kata Rasul, orang yang habis makan jengkol, apa basol itu berambang. Orang Arab kan nggak ada ini ya, nggak ada peti, nggak ada jengkol, lalapnya berambang atau daun berambang ya bu, uncang itu krenyus dilalap gitu. Nah, itu biasa sekali orang Arab. Maka makruh kalau langsung ke masjid belum sikat gigi. Kenapa? Bau. Maka ketika kumpul-kumpul, sunnah untuk kita itu sikat gigi, sunnah kemudian bersih-bersih. Termasuk sekiranya memungkinkan mandi dulu biar segar, biar rapi. Karena memang Islam itu rapi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Dan rapi bersih tidak harus mewah. Ya, rapi bersih tidak harus mewah. Ya biasa saja. Para sahabat juga biasa saja. Tetapi bersih, rapi, jadi indah dipandang. Maka ketika Islam itu masuk ke Afrika, ini teman saya punya teman namanya Usman, orang Kungu, namanya unik, Usman Ngitekele. Iya, itu satu kamar dengan saya dulu, orang Afrika, orang Kungu demokrati, orang hitam, ya, satu kamar dengan saya. Ya saya suka masak bareng, ya makan bareng. Dia cerita, dia itu mu'alaf dulunya. Dan di negeri dia itu banyak yang mu'alaf. Itu hanya gara-gara persoalan yang sangat simpel. Apa itu? Orang Islam itu kalau semua ramai ke masjid, pakaiannya rapi-rapi, bersih-bersih, itu saja menarik. Islam kok resian yo, kok rapi yo, akhirnya masuk Islam. Kayak gitu. Di India itu banyak perempuan yang masuk Islam. Kenapa? Karena melihat orang-orang laki-lakinya yang Muslim itu bersih-bersih. Ya, karena Muslim kan bersih. Ada kotoran dibasuh sehari, wudhu, sholat 5 waktu kan gitu bersih. Orang India telepon wadus. Jadi ya kan mereka kan itu apa punya keyakinan apa sapi itu kan dewa. Ya, penjelmaan dari dewa, sehingga nyembah-nyembah sapi. Kadang air kencingnya dibuat mandi, buat apa? Karena dianggap berkah dan lain sebagainya kan. Ya orang-orang bedanya karo kebo, Kiai kebo apa tuh? Kiai Selamat ya. Saya selamat kalau pas keluar kan, kalau keluar telepongnya buat rebutan. Buat cari berkah, ya kan? Jadi kayak gitu, orangnya kotor-kotor, jorok-jorok. Negara India kan termasuk negara paling jorok gitu. Maka kalau perempuan kan senang bersih. Kalau wongnya kayak ngono kan, lihat orang Muslim kok resik-resik, bersih-bersih, rapi-rapi, tertarik. Jadi masuk Islamnya gara-gara itu. Nah, maka memang sunnah lah kita untuk rapi, ya, rapi, untuk bersih, ya. Kita usahakan lah di sekolah-sekolah kita ya, rapi-rapi, bersih-bersih. Maka saya di pondok saya itu hari Senin Selasa saya seragamnya unik, jas-jasi. Ya, jadi kan kelihatan rapi, bersih, juga pakai jas, dasi padahal pepet. Kalau kita kan umumnya kan orang pakai jas dasi itu kan buat ke KUA, ya pernikahan ya kan. Maka di tempat saya enggak. Hari Senin Selasa kalau ke tempat saya, kemana saya santrinya pakai jas dasi semua. Dasinya kebanyakan merah, seragam merah. Jasnya jasnya hitam, bawahnya hitam.
pakai peci kan rapi jadinya. Orang lihat kok rapi ya, bersih ya kan gitu. Jadi lihat gitu saja dah kok rapi bersih. Dan saya kadang kalau bawa santri kemana gitu, kalau pas acara-acara yang terkait yang terutama kampus atau sekolahan atau acara resmi, biasanya santri saya pakai jas pakai dasi. Ya, itu biar kelihatan bersih rapi gitu. Karena sunnah bersih rapi itu sunnah. Maka kita usahakan ya yang bersih dan rapi. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oh, monggo. Boleh dua-duanya tergantung maslahat saja. Tapi sekiranya kalau di zaman sekarang biasanya lebih maslahat itu pakai uang, yang monggo pakai uang. Tapi sekiranya enggak pakai makanan juga boleh. Cukup ya? Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah semakin hari makin ramai. Mudah-mudahan makin nambah. Insya Allah tidak sampai setahun sini sudah full. Amin. Nanti ranting-ranting lain semakin hidup ya. Ranting sandirotonya ada nggak ranting? Ada ya? Luar biasa, nanti dihidupkan lagi ngajinya ya di ranting-rantingnya. Jadi bukan hanya cabang, ranting-ranting juga mingguan kita ngaji bersama-sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfirul khairat Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.